Ya warga seru, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program acara Bisa Bincang Santai bersama SMP Yimi Full Day School. Nah ini kita akan membahas mengenai kurikulum dan juga visi misi. Tadi sempat kita bahas sedikit mengenai visi misi ya. Namun kita diawali dengan kurikulum untuk kali ini. Iya nih Pak, mengenai kurikulum, tentu ini menjadi prioritas utama dalam sebuah pendidikan ya. Kalau di SMP Yimi Full Day School Gresik sendiri, kurikulum apa yang digunakan? Ya, jadi begini Mbak Vini, kurikulum yang diterapkan di SMP Yimi ini ada dua. Yang pertama adalah kurikulum nasional. Kurikulum yang sekarang adalah kurikulum revisi khusus pandemi. Kemudian yang kedua yang diterapkan di SMP Yimi adalah kurikulum kekhasan yayasan. Nah, kurikulum kekhasan yayasan ini kita bedakan dua. Yang pertama adalah kurikulum tahfidzul Quran, taman pendidikan Al-Quran, ngaji Al-Quran. Yang kedua adalah taman pendidikan bahasa Inggris. Nah, dua kurikulum kekhasan yayasan ini kita kemas untuk menunjang dari keberhasilan anak didik kita yang ada di SMP Yimi supaya memiliki nilai lebih dari sekolah-sekolah yang lainnya. Seperti itu ya, berarti ada beberapa kurikulum yang disampaikan. Namun kurikulum mana yang lebih diunggulkan dalam hal ini? Ya, jadi semua kurikulum yang diterapkan ini memang diunggulkan. Oh gitu. Jadi kurikulum nasional yang meliputi ada kelompok mata pelajaran inti, kemudian ada kurikulum muatan lokal, kemudian di ketiga ada kurikulum kekhasan yayasan. Sehingga lulusan-lulusan SMP Yimi nanti diharapkan di samping menguasai pembelajaran standarnya nasional, juga menguasai bidang agama, yaitu bisa hafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, sampai dengan 6 juz. Nah, ke depan kita sudah proyeksikan bahwasanya ada program yang khusus untuk kurikulum agama. Kemudian yang kedua, untuk kurikulum bahasa Inggris. Diharapkan anak-anak lulusan SMP Yimi itu bisa cas-cis-cus berbahasa Inggris. Sehingga hal-hal yang dipakai anak ini sebagai bekal anak untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Luar biasa sekali ya. Ini kan kalau sempat ini ada kemungkinan nih, melihat kemungkinan adanya adopsi kurikulum dari pihak lain. Nah, untuk SMP Yimi Full Day School sendiri Gresik, Full Day School Gresik sendiri, ini bagaimana mengenai kurikulum sekolahnya? Kurikulum sekolah yang diterapkan di SMP Yimi Gresik Full Day School itu memang kita berikan kebebasan, keleluasaan guru selaku yang menjalankan kurikulum itu sendiri. Apakah dianggap sudah cukup dari kurikulum nasional, ataukah perlu kurikulum itu ditambahi dengan kurikulum adopsi? Sehingga kalau ini diterapkan di SMP Yimi, maka kurikulum yang dilancarkan ini atau yang dilaksanakan ini sudah basicnya teori 40%, praktek 60%. Sehingga membawa bekal vokasional sendiri bagi anak itu untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Berarti untuk saat ini pendidikan di SMP Yimi Gresik Full Day School ini sudah sesuai dengan ketentuan kurikulum? Ya, sudah sesuai dan ditambah dengan nilai lebih yang disuguhkan oleh kurikulum kekhasan yayasan itu sendiri. Luar biasa ya. Itu yang membuat beda rasanya ya, ada kurikulum khasnya tersendiri ya. Nah, ini kalau misalkan jika kita melihat partisipasi siswa maupun pengajar, bagaimana tolak ukur tingkat keberhasilan pendidikan di sekolah ini? Ya, di SMP Yimi sebelum melihat hasil, maka kita lihat proses. Nah, kita selalu, SMP Yimi selalu mengedepankan dengan proses, kegiatan dulu, baru hasil menyertai. Nah, proses yang terbaik ini harus dilihat dari anak itu, cara belajarnya ini bagaimana, cara menyerap ilmunya ini bagaimana, harus diklikkan dengan guru sebagai fasilitator, supaya apa? Cara mengajarnya guru ini sudah sama, hasilnya nanti
optimal. Oke. Jadi dalam hal ini hasilnya memang diharapkan menghasilkan sesuatu yang lebih, tidak hanya biasa-biasa saja, harus luar biasa di kurikulum yang dijalankan atau dilaksanakan di SMP YIMI. Oke, Nah, begitu ya. ya. Tapi kan kalau kita membahas mengenai pembelajaran dan lain sebagainya Ya. dan segala sesuatunya ini kan kita tidak ada yang sempurna. Tapi apakah ada kendala-kendala yang dirasakan atau mungkin dari guru-guru curhat nih kepada kepala Ya. sekolahnya, kendala-kendala apa saja yang biasanya dirasakan? Ya, ya Mbak Winnie. Umumnya. Jadi sebelum bicara masalah kendala, tadi sudah saya jelaskan, di samping siswa itu sudah cocok matching dengan pengajar selaku fasilitatornya, maka pelibatan dari wali murid ini penting. Oh. Nah, pelibatan dari wali murid ini penting, kita memberikan layanan-layanan. Untuk siswa sendiri, kita sudah ada 3 program tadi, kurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk gurunya, kita fasilitasi dulu. Dengan apa? Dengan melakukan pelatihan, training, micro teaching, supaya apa? Guru ini piawai, jadi artisnya sekolah, disenangi oleh anak-anak. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang proses dan hasil tersebut adalah dilibatkan orang tua ini. Orang tua diberikan waktu yang berkualitas, yang namanya quality time bagi orang tua. Nah, orang tua ketika menjadi orang tua, anaknya ada di SMP YIMI, diajari bagaimana cara mengajar anak. Jadi ketika dia pulang ke rumah anak itu, didampingi orang tua sebagai gurunya sama cara mengajarnya, sehingga anak nggak protes. Oh, guruku kok begini, mama kok begini. Nah, ini sudah klik kalau yang ada di SMP YIMI. Papa kok begini, sekolah kok begini, rumah kok begini. Nah, ini kita matchingkan 3 segitiga emas ini. Anak, orang tua, dan sekolah. Nah, kendala-kendalanya apa? Ya kendala-kendalanya ya biasa, manusiawi. Ketika guru katakanlah full day, butuh makan siang, terutama kan begitu ya. Kalau yang nggak full day kan nggak perlu makan siang. Ini makan siang full day. Sekolah yayasan menyediakan makan siang. Ada kantinnya. Anak bisa milih makanan di sana. Nggak cocok makanan di sana, boleh bawa dari rumah. Boleh order dari manapun, yang penting makanan itu sehat, higienis. Dan anak itu suka. Nah, yang kedua adalah mungkin dari full day itu kelelahan. Kita ada ruang untuk istirahat. Guru istirahat bareng. Sehingga rehat kita adalah untuk belajar, untuk merenungkan pelajaran-pelajaran yang disuguhkan dalam kurikulum sekolah SMP YIMI tersebut. Luar Seperti biasa itu, ya. ya. Hal-hal yang mungkin orang memikirkan, ini ada nggak nih solusinya kalau misalkan full day school, anaknya nanti sekolahnya sampai sore, ternyata kantinnya disediakan atau ada fasilitas-fasilitas lain yang juga menunjang untuk siswa-siswinya merasa nyaman. Bahkan sampai untuk orang tua agar sepaham dengan guru, cara mengajarnya pun sudah disiapkan juga ya. Luar biasa sekali loh ini. Baiklah, warga seru, ini masih banyak sekali hal-hal yang ingin Vini tanyakan, dan nanti segmen selanjutnya Vini akan membahas mengenai pembelajaran. Jadi yang penasaran jangan sampai merubah channel Anda. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Bisa Bincang Santai bersama SMP YIMI Gresik Full Day School.